Aprilia pasang winglet ugal-ugalan, tak disangka efeknya begitu besar. Paulo Sciabatti restui VR46 pindah ke Yamaha. Sebelum video ini mulai, boleh tahu nggak sih siapa pembalap idolamu? Tulis di kolom komentar ya. Jika kemenangan balapan ditentukan dengan jumlah winglet yang dipasang pada motor MotoGP, Aprilia akan sulit dikalahkan pada 2023. Masih hangat dalam ingatan, musim MotoGP yang paling kompetitif disorot oleh kemenangan debutnya oleh Alex Espargaro di Argentina. Pabrikan Noale mengeluarkan serangkaian winglet dan tweak aero lainnya. Selain pembaruan fairing 2023 selama tes pramusim terakhir di Portimao. Saya baru tumbuh dari garpu depan dan berbagai area lengan ayun serta sayap jok belakang yang telah direvisi. Bagian aero lainnya muncul di area seperti roda depan. Selanjutnya ada di pundak. Canda Maverick Vinales sebelum mengakui Anda melihat banyak perbedaan dari aero ekstra, terutama jika menyangkut downforce. Itu membuat perbedaan besar. Rekan setimnya Espargaro setuju. Kami banyak mencoba banyak item baru sayap. Yang garpu yang paling belakang dan kemudian juga di atas kemudi. Kami mencoba konfigurasi yang berbeda. Downforce sangat besar. Sebenarnya dengan konfigurasi saya penuh kecepatan menikung di tikungan terakhir dan sebelum tanjakan sangat tinggi. Sekarang saatnya belajar sedikit menganalisis. Ada konfigurasi sayap yang dapat Anda gunakan di balapan sprint dan juga kualifikasi. Di satu sirkuit Anda dapat menghapus satu atau menambahkan yang lain. Sudah waktunya untuk mencoba memahami hal-hal ini. Raul Fernandez dan RNF Aprilia juga terkesan dengan upaya aero yang terjadi di garasi pabrik. Aprilia sangat sadar bahwa kami sangat bersemangat dan memiliki banyak harapan untuk musim ini. Itu adalah merek yang menciptakan keajaiban dengan apa yang mereka miliki, karena ini adalah pabrik kecil, katanya. Untungnya lelucon Vinales tentang sayap bahu tidak bisa menjadi kenyataan. Dengan amandemen aturan MotoGP pada akhir 2021 mengklarifikasi. Satu-satunya tujuan dari bagian apapun dari pakaian balap, sepatu boot dan sarung tangan pengendara adalah untuk memastikan bahwa pengendara terlindungi dalam suatu insiden. Oleh karena itu, setiap bagian dari peralatan yang dianggap murni untuk tujuan membantu efek aero pengendara tidak diperbolehkan. Keputusan direktur teknik akan bersifat final ketika menentukan apa yang dimaksud dengan aero saja. Sementara itu, Sporting Director Ducati Corse Paulo Sciabatti mensinyalir bahwa pihaknya takkan menghalang-halangi langkah tim Valentino Rossi, mereview F46 Racing Team untuk pindah ke Yamaha. Namun ia menegaskan bahwa hal itu baru boleh dilakukan pada 2025 nanti. Yamaha memang diketahui ditinggalkan RNF Racing yang kini berlabuh ke Aprilia sebagai tim satelit pada 2023. Mengingat tim-tim independen lainnya masih terikat kontrak dengan pabrikan masing-masing, maka Yamaha tak bisa menggait tim satelit baru. Managing Director Yamaha Motor Racing Lin Jarvis belak-belakan mengaku ingin menggandeng View F46, mengingat Rossi adalah ikon utama pabrikan garpu tala. Sayang View F46 masih terikat kontrak dengan Ducati sampai akhir 2024. Artinya Yamaha harus menunggu sampai 2025. Sciabatti tak memungkiri bahwa Ducati sangat puas atas kinerja View F46 dalam membimbing para rider muda. Ia juga memaklumi betapa inginnya Yamaha menggandeng View F46. Namun ia meminta semua pihak menghormati kontrak yang sudah disepakati. Tim mereka bekerja sangat baik. Saya memahami bahwa Yamaha punya hubungan spesial dengan Vale, dan Yamaha tertarik untuk memiliki tim satelit. Namun paling lambat hal itu baru bisa terjadi pada 2025. Kami semua berada dalam pasar yang bebas, ungkapnya. Ducati sendiri memiliki 4 tim dan 8 rider, jumlah yang kerap diprotes oleh para rival. Namun tak bisa dibungkiri pula bahwa Ducati saat ini merupakan satu-satunya pabrikan yang bersedia memberikan paket motor dan teknisi terbaik dengan harga sewa yang ramah di kantong tim-tim independen. Sciabatti pun yakin jika pabrikan lain ingin menggait salah satu tim satelit Ducati, maka mereka juga harus memberikan jasa yang masuk akal. Saya paham bahwa 8 motor itu banyak, tetapi pabrikan lain juga harus menawarkan paket motor yang sama baiknya dengan harga yang kompetitif pula, ungkapnya.
MotoGP India terancam gagal, Mandalika bakal gelar GP 2 kali. Yamaha masih bingung soal sayap belakang. Sebelum video ini mulai, boleh tahu nggak sih siapa pembalap idolamu? Tulis di kolom komentar ya. Peningkatan sirkuit menjelang putaran perdana MotoGP India yang dijadwalkan pada 22 sampai dengan 24 September terancam tertunda karena sejumlah komplikasi hukum dan juga teknis. Itu menurut sebuah laporan oleh The Times of India yang menjelaskan bahwa promotor acara MotoGP Fast Street Sport telah mengirimkan surat kepada Yamuna Expressway Industrial Development Authority untuk meminta klarifikasi tentang bagaimana melanjutkan pekerjaan yang diperlukan. Yeida menyegel sirkuit setelah JP Infratech Limited yang awalnya membangun sirkuit internasional boot untuk F1 gagal melunasi iuran keuangan. Namun hingga kini belum jelas pihak mana yang akan melakukan pekerjaan konstruksi untuk MotoGP yang meliputi perluasan area runoff dan beberapa pelapisan ulang. Kami telah berusaha mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan itulah mengapa kami mengirimkan surat itu, kata Putkar Natsrivastava, COO Fast Street Sport. Kami mengetahui bahwa JP Group masih mempertahankan sirkuit, sementara Yeida masih memilikinya. Karena ini milik pribadi, kami bertanya apakah Yeida dapat melakukan perbaikan atau apakah kami dapat melakukannya atas nama mereka. Mungkin nggak ya kalau seri India gagal jadi pindah ke Mandalika? Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sementara itu, manajer tim Yamaha Massimo Marigali telah mengkonfirmasi keputusan paket aero mana yang akan dijalankan untuk musim MotoGP 2023 masih belum diambil. Dengan waktu yang hampir habis jelang pembukaan musim MotoGP di Portimao, Yamaha perlu membuat keputusan dengan cepat. Setelah memamerkan sayap belakang gaya Aprilia sendiri pada tes 2 hari tersebut. Juara dunia 2021 Fabio Quartararo terlihat menggunakannya untuk pertama kali di atas M1-nya. Dan meskipun item baru yang mencolok untuk dicoba oleh pebalap Prancis itu, perbedaan performa dan rasa sangat minim. Faktanya, Quartararo mencatatkan waktu tes tercepat ketiga tanpa sayap belakang. Setelah terobosan yang cukup besar dilakukan setelah tes Sepang yang sulit dan hari pembukaan di sirkuit Portugis. Tempat yang membuatnya memenangkan 2 Grand Prix terakhir. Namun dengan mengatakan itu, Marigali telah mengakui bahwa Yamaha masih ragu-ragu mengenai paket aero apa yang akan dijalankan. Sejujurnya kami tidak berada di tempat yang kami inginkan dalam hal kecepatan dan penjadwalan item yang perlu diuji, kata pembalap Italia itu kepada MotoGP.com. Yang perlu kami putuskan adalah paket aero. Kami memiliki 2 ide berbeda dan kami pasti akan mengambil keputusan sebelum balapan. Sangat mendasar dengan format baru untuk bisa sangat cepat dalam serangan waktu. Karena balapan sprint akan memakan waktu 12 lap dan jika kami tidak memulai dari 2 baris pertama, maka hasilnya akan terpengaruh oleh itu. Keputusan Yamaha tentang paket aero mana yang akan dijalankan diharapkan berada di antara Fairing 2022 yang digunakan Quartararo pada hari terakhir dan Fairing 2023. Winglet jok belakang tidak tercakup dalam aturan aero homologation dan karenanya dapat diganti kapan saja.